Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Rosalina dengan NPM 1910631170 Dan saya Dina Amelia Azahra dengan NPM 191063117016. Serta saya Ella Amelia Sari dengan NPM 191063117017. Kami dari kelas 3C Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membuat program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan pemrograman Java di NetBeans dengan menerapkan konsep objek dan kelas pada OOP. Saya akan menjelaskan mengenai kelas. Kelas merupakan sebuah rancangan dari objek yang bertugas untuk mengumpulkan fungsi atau prosedur dan juga variabel ke dalam satu tempat. Fungsi atau prosedur disebut dengan metode dan variabel disebut dengan atribut. Kelas ini akan digunakan untuk membuat objek. Nah, objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Nah, dalam program ini, kami akan membuat 4 kelas, di mana terdiri dari kelas pendahuluan, kelas data mahasiswa, kelas nilai, dan kelas output. Baik, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Nah, di sini kita akan membuat kelas pendahuluan dan kita menggunakan aplikasi NetBeans. Kita buka aplikasinya, kemudian kita buat project baru dengan cara klik file, new project, kategorinya kita pilih Java, projectnya kita pilih Java application, kemudian klik next. Nah, ini projectnya kita namain quiz ADBO. Kita klik finish. Nah, kita akan membuat kelas baru. Klik kanan pada quiz ADBO, kemudian pilih new, klik Java class. Nah, ini kelasnya ini kita namain pendahuluan. Klik finish. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Kita masukkan kode program. Kita tulis static void output pendahuluan. Kita masukkan system.out.println. Masukkan system.out.println lagi. Kita tulis di sini program menghitung nilai akhir mahasiswa. Kita masukkan lagi system.out.println. Aduh, nah, ini merupakan kode programnya. Pendahuluan di sini merupakan kelas atau rancangannya. Nah, dalam rancangan pendahuluan ini terdapat metode yang bernama output pendahuluan.
Dalam metode ini terdapat perintah system.out.println, di mana perintah tersebut gunanya untuk menampilkan output ke monitor. Jadi, metode system.out.println ini jika di-run akan menampilkan output berupa karakter yang berada dalam tanda kutip 2 ini. Nah, nanti karakter ini akan ditampilkan oleh system.out.println ini ketika di-run. Kemudian ln di sini berarti di akhir outputnya disertai dengan enter. Oke, demikian penjelasan dari kelas pendahuluan. Oke, jadi ini merupakan kelas yang tadi dibuat oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan klik quiz ADBO, lalu new, lalu Java class. Kita beri nama data mahasiswa, lalu finish. Nah, pada data mahasiswa ini kita akan melakukan input. Nah, untuk melakukan input itu kita perlu yang namanya kelas baru, dan kelas yang akan kita gunakan adalah scanner. Agar dapat digunakan kita harus mengimportnya. Pada detail.scanner. Selanjutnya kita inisiasi menjadi objek. System.in, jangan lupa di sini nya besar. Nah, jadi new ini berfungsi untuk membuat objek baru, dan input merupakan objek baru dari scannernya. Selanjutnya kita akan membuat metode. Metode yang pertama adalah input data mahasiswa. Ada sistem out.print nama. Nah, variabel yang akan disimpan pada data pertama adalah nama, input dot next line. Kita pakai next line karena ini kan tipe datanya adalah tipe data string. Oh ya, maaf, kita buat dulu atributnya ya, tadi string, nama, dan juga npm. Sudah. Next line karena string. Oke, yang kedua, data yang kedua, system out.print. Masukkan npm. Data yang kedua ini akan disimpan dengan variabel npm. Next line juga karena merupakan string. Oke, itu metode yang pertama. Selanjutnya adalah metode yang kedua, adalah output data mahasiswa.
system dot println nama tadi. Yang kedua adalah system out println npm. Nah, ini merupakan kelas kedua dari proyeknya. Ada dua metode. Yang pertama adalah input data mahasiswa dan output data mahasiswa. Nah, di sini terdapat kelas pendahuluan yang sebelumnya telah dibuat dan dijelaskan oleh Dina Rosalina. Dan ada kelas data mahasiswa yang sebelumnya telah dibuat dan dijelaskan oleh Dina Amelia. Selanjutnya, kita akan menambahkan kelas baru. Caranya klik kanan pada kuis ADBO, pilih New, klik Java Class. Kelasnya kita beri nama nilai, kemudian klik Finish. Nah, ini merupakan tampilan awal dari kelas nilai. Selanjutnya, kita akan membuat kode programnya. Nah, ini merupakan kode program dari kelas nilai yang sudah kita buat. Di mana dalam kelas nilai ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode input nilai mahasiswa dan yang kedua ada metode hasil nilai mahasiswa. Metode input nilai mahasiswa akan melakukan tindakan berupa meminta user untuk melakukan penginputan data. Data di sini yaitu adalah nilai mahasiswa. Perintahnya ada masukkan nilai kehadiran, masukkan nilai tugas, masukkan nilai UTS, dan masukkan nilai UAS. Nah, karena kita akan melakukan proses penginputan data, berarti di sini kita membutuhkan sebuah kelas yang dapat berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Di sini kita menggunakan kelas scanner. Tentu saja untuk dapat menggunakan kelas scanner ini kita perlu mengimportnya terlebih dahulu ke dalam program. Nah, ini merupakan sintaksnya ya. Setelah itu kita perlu menginstansiasi kelas scanner menjadi objek agar kita dapat menggunakan metode-metode dan fungsi yang terdapat pada kelas scanner. Nah, di sini objek baru dari kelas scanner adalah input. Kemudian di sini kita juga mengimport kelas local. Dan jangan lupa tambahkan use local dalam kurung local.us. Di sini artinya kita akan menggunakan aturan US atau Amerika dalam proses penginputan data, di mana menggunakan tanda titik sebagai penanda bilangan pecahan atau bilangan desimal. Nah, hasil input nilai kehadiran akan disimpan dalam variabel A, nilai tugas akan disimpan dalam variabel B, input nilai UTS akan disimpan dalam variabel C, dan input nilai UAS akan disimpan dalam variabel D. Nah, di sini terdapat metode next float, yang mana metode ini dimiliki oleh objek input, yang mana merupakan perwujudan dari kelas scanner. Nah, metode next float ini berfungsi untuk melakukan pembacaan input dari keyboard atau user, di mana inputannya bertipe data float. Kemudian kita lanjut ke metode hasil nilai mahasiswa. Nah, metode ini akan melakukan tindakan berupa melakukan perhitungan nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS menggunakan persentase sistem penilaian. Untuk nilai kehadiran yaitu sama dengan A dikali 10%
100 atau 10%. Untuk nilai tugas yaitu B dikali 20%. Nilai UTS yaitu C dikali 30%. Nilai UAS D dikali 40%. Nah, metode ini juga akan melakukan fungsi untuk menghitung nilai akhir, di mana merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai yang telah dihitung tadi, di mana nilai kehadiran ditambah nilai tugas, ditambah nilai UTS, dan ditambah nilai UAS. Selain itu, metode hasil nilai mahasiswa ini juga akan melakukan tindakan berupa menampilkan nilai-nilai yang sudah dihitung tadi. Jadi demikian penjelasan mengenai kelas nilai. Selanjutnya kita akan menambahkan kelas baru. Berarti klik kanan pada kuis ADBO, pilih New, dan klik Java Class. Kelasnya kita beri nama Output. Klik Finish. Nah, pada kelas Output ini kita akan membuat metode main, di mana public static void main dalam kurung string kurung siku args. Nah, metode main merupakan metode utama untuk menjalankan sebuah program. Tanpa adanya metode ini, program tidak akan mengeluarkan hasil apa-apa. Nah, di dalam metode main ini, pertama-tama kita akan mengakses atau menggunakan metode yang terdapat pada kelas pendahuluan. Nah, di dalam kelas pendahuluan terdapat metode output pendahuluan, di mana metode ini merupakan metode statik. Nah, metode statik dapat digunakan tanpa harus membuat objek dari kelasnya. Jadi, untuk dapat mengakses atau memanggil metode tersebut, langsung tuliskan nama kelasnya dot metode yang hendak dipanggil. Berarti di sini nama kelasnya yaitu pendahuluan dot metode yang hendak digunakan atau dipanggil yaitu output pendahuluan. Nah, selanjutnya kita akan mengakses atau menggunakan metode yang terdapat pada kelas data mahasiswa dan kelas nilai. Pada kelas data mahasiswa terdapat dua metode. Yang pertama ada metode input data mahasiswa, dan yang kedua ada metode output data mahasiswa, di mana kedua metode tersebut bukan merupakan metode statik. Kemudian pada kelas nilai terdapat dua metode juga, di mana terdapat metode input nilai mahasiswa dan metode hasil nilai mahasiswa, di mana kedua metode tersebut juga bukan merupakan metode statik. Sehingga untuk dapat mengakses atau menggunakan metode yang terdapat pada kelas data mahasiswa dan kelas nilai, kita perlu menginstansiasi kedua kelas tersebut menjadi objek terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu ketikkan nama kelasnya, kemudian nama objek barunya sama dengan new, nama kelasnya lagi. Untuk data mahasiswa berarti nama kelasnya yaitu data mahasiswa. Kemudian nama objek barunya misal data MHS sama dengan new, nama kelasnya lagi berarti data mahasiswa titik koma. Nah, untuk kelas nilai berarti tuliskan nama kelasnya, misalkan objek baru dari kelas nilai itu adalah nilai, huruf kapital semua, kemudian sama dengan new, nama kelasnya lagi. Nah, sebelum kita memanggil metode-metode yang terdapat pada kelas data mahasiswa dan kelas nilai, pertama-tama kita tuliskan keterangannya terlebih dahulu.
Misalkan keterangannya input data mahasiswa kemudian input nilai mahasiswa, kemudian nilai akhir mahasiswa. Nah, di bawah keterangan input data mahasiswa kita akan memanggil metode input data mahasiswa yang dimiliki oleh objek data MHS. Berarti tuliskan objeknya. Dot input data mahasiswa. Kemudian di bawah keterangan input nilai mahasiswa kita akan memanggil metode input nilai mahasiswa yang dimiliki oleh objek nilai yang kapital semua. Berarti tuliskan nama objeknya dot input nilai mahasiswa. Nah, kemudian di bawah keterangan nilai akhir mahasiswa kita akan memanggil metode output data mahasiswa yang dimiliki oleh objek data MHS. Berarti tuliskan objeknya dot output data mahasiswa. Kemudian juga kita akan memanggil metode hasil nilai mahasiswa. Nah, metode tersebut dimiliki oleh objek nilai, berarti tuliskan objeknya nilai dot hasil nilai mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan garis baru ya agar terlihat lebih rapi. Di sini juga di sini. Kemudian kita juga bisa tambahkan garis seperti ini agar terlihat lebih rapi. Nah, demikian penjelasan dari kelas output. Nah, berarti kelas yang kita buat sudah lengkap. Selanjutnya kita akan coba run atau jalankan programnya. Misalkan nama mahasiswanya yaitu Ella Amelia Sari, NPM-nya 191063111717. Kemudian nilai kehadirannya misal 100, nilai tugasnya misal 98,7, nilai UTS-nya misalkan 85,9, kemudian nilai UAS-nya misal 88. Nah, nilai akhir dari mahasiswa yang bernama Ella Amelia Sari yaitu 90,71001. Nah, ini rincian nilainya. Nah, demikian penjelasan dari kami mengenai program menghitung nilai mahasiswa. Jika ada kekurangan boleh ditambahkan, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.